Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu. Balik lagi bersama saya di Wakaf TV. Kali ini kita tidak akan membahas tentang pagar goib yang ada di Tangerang atau yang ada di Banten. Tapi kali ini kita akan bahas berita atau informasi yang penting dan baru terjadi di bulan Januari 2025 ini. Seorang penyanyi dari Amerika Serikat yang memiliki single judulnya Senorita. Jadi, seorang penyanyi ini terlihat oleh kamera paparazzi di sebuah masjid sedang melakukan ibadah sholat Jumat. Siapa dia? Langsung saja kita ke ceritanya. Shawn Mendes terlihat ikut sholat Jumat di New York University. Apakah ia jadi mu'alaf? Penyanyi ternama asal Amerika Serikat ini menjadi sorotan setelah tertangkap kamera sedang menghadiri sholat Jumat di Islamic Center New York University. Kehadirannya pada tanggal 17 Januari 2025, belum lama ini, langsung menghebohkan jagat dunia maya. Terlebih karena dirinya tidak dikenal memiliki hubungan dengan Islam sebelumnya. Dalam foto-foto yang viral, Shawn Mendes terlihat tidak sendiri. Ia ditemani oleh Mustafa The Put, seorang musisi asal Kanada yang dikenal sebagai penulis lagu dan beragama Islam. The title of the song, The Hearse, came from the experience that I had when we used to return from the burial place. So anytime that I buried any of my friends. Hubungan keduanya terjalin erat sejak kerjasama mereka dalam penulisan lagu Monster yang dinyanyikan Shawn Mendes bersama Justin Bieber pada tahun 2020. Kehadiran Shawn Mendes di Islamic Center tersebut pertama kali diungkapkan oleh seorang penggemar dengan akun X bernama @myashachow. Ia mengunggah dua foto yang menunjukkan Shawn Mendes bersama Mustafa The Put. Dalam cuitannya, akun tersebut menulis Shawn Mendes dan Mustafa The Put di sholat Jumat NYU. Menurut keterangan akun tersebut, Shawn Mendes turut mendengarkan khutbah hingga selesai dan melaksanakan sholat Jumat berjamaah bersama jamaah lainnya. Lalu ia melakukan sholat Jumat bersama kami dan mendengarkan khutbah lengkap. Semua orang harus menghormatinya, sebagaimana dia menghormati kami. Semoga Allah terus membimbingnya. Tulisnya dalam cuitan yang kini telah viral. Unggahan tersebut langsung mendapat respon luar biasa dari pengguna media sosial. Hingga saat ini, cuitan tersebut telah disukai lebih dari 42.000 kali. Diunggah ulang sebanyak 8.000 kali dan dihujani sebanyak 559 komentar. Banyak warganet yang menyambut hangat kehadiran Shawn Mendes di masjid tersebut, bahkan mendoakannya agar mendapatkan hidayah. Semoga dapat hidayah ya Shawn, tulis seorang pengguna dengan emotikon menangis. Komentar ini mencerminkan rasa haru sekaligus harapan dari banyak netizen yang kagum atas sikap hormat Shawn Mendes terhadap budaya dan agama Islam. Meski demikian, hingga berita ini ditulis, Shawn Mendes belum memberikan pernyataan resmi terkait kehadirannya dalam sholat Jumat tersebut. Namun, keberadaan foto-foto yang menunjukkan dirinya bersama Mustafa sudah cukup untuk memicu pembicaraan luas di media sosial. Bagi sebagian besar penggemar, langkah Shawn Mendes ini dianggap sebagai bentuk penghormatan dan rasa ingin tahu terhadap Islam. Kehadirannya bersama Mustafa The Put juga memperlihatkan hubungan erat mereka sebagai rekan kerja sekaligus teman dekat. Momen ini tidak hanya menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar Shawn Mendes, tetapi juga mencerminkan bagaimana tokoh publik dapat menjadi bagian
dari momen keberagaman yang menginspirasi banyak orang. Karir awal bermusik Mendes dimulai dengan mengunggah video cover musik di aplikasi Vine pada tahun 2013. Videonya pun menjadi viral dan dia mendapat pengikut yang besar di media sosial. Setelah itu, ia menandatangani kontrak dengan Island Records dan merilis single pertamanya, Life of the Party, pada tahun 2014. Setelah sukses dengan single pertamanya, Mendes merilis album debutnya, Handwritten, pada tahun 2015. Lagu-lagu di album ini seperti Stitches dan Something Big membuat nama Mendes semakin dikenal dan membuatnya meraih popularitas di seluruh dunia. Mendes telah memenangkan beberapa penghargaan, termasuk 3 penghargaan dari MTV Europe Music Awards dan 2 penghargaan dari iHeartRadio Music Awards, serta banyak lagi. Dia juga dinobatkan sebagai salah satu orang paling berpengaruh di bawah usia 30 tahun oleh majalah Forbes pada tahun 2019. Baik sahabat wakaf, itu tadi Shawn Mendes yang mudah-mudahan kita berdoa sama Allah agar beliau ini beneran masuk Islam. Karena kalau beliau ini beneran masuk Islam, beliau akan membawa banyak penggemarnya itu untuk bisa memeluk agama Islam. Coba kita bayangkan, 10.000 saja penggemarnya dan 5.000 penggemarnya itu bisa bersyahadat. Ini kan luar biasa. Semakin dekat kita dengan kemenangan peradaban Islam dan semakin dekat kita dengan kejayaan Islam. Semakin banyak orang-orang Islam yang ada di muka bumi ini, semakin banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah di muka bumi ini, semakin cepat turunnya rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tetap saksikan Wakaf TV. Yang belum subscribe, silakan subscribe, dan konten ini harus Anda sebarkan untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan Anda, saudara Anda, teman-teman Anda, orang tua Anda, siapapun. Bahkan teman-teman Anda yang non-muslim. Karena agar menjadi motivasi buat mereka untuk bisa belajar Islam, bukan untuk mengajak masuk Islam. Dalam Islam itu sama sekali tidak memaksa untuk seseorang itu bisa masuk Islam atau untuk seseorang itu mau masuk Islam. Oke, sahabat wakaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Well, nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sikten, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik kita aman, pada saat air surut maka posisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa, apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mualaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman, ini sangat mudah jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.